Banyaknya orang berpendapat bulan Safar itu adalah bulan jelek atau bulan sial. Ada beberapa peristiwa yang menjadikan keyakinan kepada beberapa kaum muslimin bahwa bulan Safar itu bulan jelek, sehingga banyak sekali peristiwa yang terjadi. Apa saja peristiwanya, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilai rabbi anta maqsudi wa ridaka maqsudi li muhabbatika wa ma'rifatika. Sallimna ya Allah. Di bulan Safar ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan beberapa statement di bulan Safar ini termasuk dalam sebuah keterangan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur fil Adiyah lati tashru sudur. Salah satunya ada sebuah statement menyatakan kalau bulan Safar itu adalah bulan penuh penyakit ataupun bala, ataupun juga bulan jelek sial. Bahkan 320.000 penyakit diturunkan di bulan tersebut. Jadi kurang lebih 360 hari dalam satu tahun itu dijumlahkan sekian banyak penyakit diturunkan dalam satu tahun, dan di bulan Safar diturunkan sekaligus gitu. Termasuk ada sejarah tentang rebah wakasan ya. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Yang kita bahas pada saat ini adalah kenapa bulan Safar itu sendiri dijadikan bulan banyak peristiwa-peristiwa buruk terjadi di zaman Nabi dan para sahabat. Di sini ada beberapa kutipannya saja, dan mungkin masih banyak lagi kisah-kisah, tapi kita hanya beberapa kisah-kisah penting aja. Dan memang tidak semua kejadian buruk, ada kejadian baik juga terjadi di bulan Safar. Dan ini bagaimana kita mentauhidkan diri kita dan senantiasa meningkatkan iman kepada Allah di setiap harinya, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan perlindungan selalu dari setiap langkah kita. Yang penting banyak zikir ya. Itu kuncinya. Di bulan Safar ini adalah bulan kedua dalam penanggalan Islam, yaitu dari Muharram kemudian Safar, seperti halnya Januari, Februari. Jadi bulan kedua di penanggalan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Kemudian bulan ini ya, bulan Safar itu memang memiliki banyak sekali sejarah ya di masyarakat Arab, yaitu dengan namanya Safar, yaitu kosong. Di bulan Safar itu adalah berarti kosong, yaitu masyarakat Arab pada zaman dahulu banyak ngosongin rumah di bulan Safar dengan tujuan itu mereka meninggalkan rumah mereka untuk menyerang para musuh-musuh. Jadi sehingga rumahnya menjadi kosong atau sepi. Jadi bulan Safar disebut namanya bulan kosong. Juga ada juga yang menyatakan bulan Safar itu bukti sejarah yang menjadi anggapan negatif. Jadi orang-orang jahiliyah bahkan sampai sekarang pun anggapan-anggapan ini masih terjadi, yaitu anggapan kejelekan atau kesialan. Karena di bulan Safar sendiri diambil dari nama penyakit yang bersarang di perut yang membahayakan. Jadi itu salah satunya dianggapnya, karena banyak menyatakan. Dan memang ketika setiap kali bulan Safar itu memang ekosistem di dunia ini kayak seperti polusi dan lain-lain memang banyak penyakit, dan memang bisa dibilang banyak bukti tersendiri setiap menginjak bulan Safar ada aja keluhan-keluhan gitu di masyarakat, baik itu di Arab, di beberapa belahan dunia. Nah, ini menjadi doktrin kuat juga terhadap statement tersebut. Kemudian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Kalau kita di bulan Safar itu ada namanya bulan rebah wakasan ya. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Ini kita fokus bahas beberapa sejarah yang terjadi di bulan Safar saja ya. Di bulan Safar itu ya bulan Islam yang berdasarkan bulan kedua yang berdasarkan kesepakatan khalifah pada saat itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, di bulan-bulan Safar ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang dialami Rasulullah beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Setidaknya ada beberapa kita bahas dengan 5 peristiwa yang terjadi. Jadi tidak semua peristiwanya buruk, tetapi banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Safar. Tidak semua peristiwa yang terjadi di bulan Safar itu buruk ya. Banyak juga peristiwa-peristiwa baik. Yang pertama adanya persidangan Dar an-Nadwah. Jadi
Darun Nadwah. Jadi persidangan ini berisi tentang rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW waktu berada di Mekah. Jadi pada bulan ini beberapa kabilah kaum musyrikin membahas atau merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dianggap kalau bisa dibilang masyarakat kaum musyrikin pada saat itu terusik dengan dakwanya Nabi, sehingga mereka merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad pada saat itu dilindungi oleh karena alhamdulillah Nabi Muhammad SAW mampu bebas daripada rencana-rencana buruk kaum musyrikin pada saat itu. Kemudian yang kedua, adanya pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Dan ini menjadi momen sejarah dalam kehidupan romantisme baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang memberikan kekuatan dan peran besar dalam sejarah peradaban Islam pada saat itu. Kemudian juga ada peristiwa yang ketiga, di mana Nabi Muhammad SAW mengalami sakit yang menghantarkan kepada kematian. Jadi Nabi Muhammad wafat pada bulan Rabiul Awal. Di bulan Safar tersebut Nabi Muhammad mengalami sakit dan beliau luar biasa di akhir hayatnya sangat peduli terhadap umatnya. Dan pada saat itu ketika beliau sakit keras, beliau berada di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Pada saat itu beliau sempat memanggil istri-istri beliau untuk meminta izin menetap di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan pada akhirnya beliau wafat di rumah tersebut. Nah, inilah ada peristiwa kesedihan pada saat umat Islam pada saat itu. Nah, kurang lebihnya inilah kenapa dianggap bulan Safar itu adalah bulan penuh. Dan memang setiap bulan Safar ada aja keluhan, entah batuk lah, entah macam-macam. Kalau kita perhatikan, kalau kita penanggalan di bulan Safar itu ada beberapa keluhan. Dan ini sehingga membuat keyakinan kita semakin yakin banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Kemudian yang keempat, adanya peristiwa banyak peperangan di bulan Safar. Jadi bulan Safar itu bulan peperangan. Jadi banyak peperangan yang terjadi di bulan Safar. Di antaranya perang Al-Abwa ya, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Perang Zu'amin kemudian terjadi pada tanggal ketiga Hijriah. Perang Ar-Raji atau Bi'r Ma'unah ya, yang terjadi pada pada tahun keempat Hijriah. Dan terjadi perang Khaybar yang banyak menelan korban daripada sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, itu terjadi peristiwanya di bulan Safar. Kemudian yang kelima, terjadinya pembunuhan terhadap utusan Nabi Muhammad. Jadi terjadi di bulan Safar. Jadi terbunuhnya ketujuh sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu mengajarkan agama Islam kepada kaum Udal dan Al-Qarah ya. Jadi mereka diserang mendadak di sebuah tempat ya, jadi di kawasan antara Mekah dan Madinah ya. Tepatnya di kawasan Ar-Rajiyah Usfah ya. Jadi para sahabat Nabi tersebut dibunuh kecuali Hubaib bin Adi yang dibunuhnya di Mekah. Jadi bukan di Ar-Rajiyah Usfah tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun ketiga dan keempat Hijriah. Dari kesimpulan tadi, banyak peristiwa-peristiwa yang bisa dibilang membuat umat Islam pada saat itu sedih dengan peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Maka anggapan tersebut sampai sekarang masih diyakini. Dan wallahu a'lam, tapi banyak sekali peristiwa, mohon maaf, kayak penyakit itu memang kadang-kadang kalau sudah masuk bulan Safar itu banyak sekali keluhan-keluhan ya. Entah ada yang pilek ya kan, untuk batuk gitu, macam-macam ya. Cuma tergantung daripada yang tingkat keyakinan kita. Wallahu alam. Saya ini hanya sekedar kajian dan hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, dan tetap kita harus nantiasa meningkatkan iman, banyak beribadah, dan jangan lupa banyak zikir dan senantiasa memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari kajian ini bisa bermanfaat. Nanti akan kita jelaskan
di part-part selanjutnya tentang kajian-kajian yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.